Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita siapkan setiap hati dan hidup kita sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita pada pagi hari ini. Apapun yang menjadi kerinduan kita pada pagi hari ini, Dia Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Haleluya, Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya, Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Yesus, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Haleluya, tiada yang seperti-Mu, anugerah-Mu Tuhan mengalir dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih. Oh, haleluya, Kau sanggup menolong. Haleluya,
yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Engkau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu pagi hari ini akan menguatkan setiap pribadi lepas pribadi. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan, biarlah setiap kami diberkati. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabar kita hari ini? Sudahkah kita memiliki kehidupan yang everything is okay dalam kehidupan kita hari ini? Sudahkah kehidupan kita baik-baik saja? Atau sebaliknya, hidup kita sedang tidak baik-baik saja? Mungkin hidup kita sedang mengalami sesuatu hal yang mungkin pergumulan berat dalam kehidupan kita. Tetapi saya percaya ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita benar-benar dekat kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu akan ada dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengalami yang namanya everything is okay. Hari-hari kita akan baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kehidupan kita itu biar bisa mengalami yang namanya everything is okay dalam setiap hari? Kita sekalipun menghadapi hal-hal yang berat, sekalipun kita menghadapi hal-hal yang di luar kemampuan kita, tetapi kehidupan kita, hari-hari kita itu tetap baik-baik saja. Kita bisa berkata hidupku is okay, hidupku tidak ada masalah, karena ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Sekalipun kita mungkin baru mengalami masalah yang secara kehidupan kita tidak mampu, tetapi bersama Tuhan Yesus, ketika hidup kita ada bersandar dengan Tuhan Yesus, maka kehidupan kita akan baik-baik saja. Kita akan mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kita kerjakan adalah kita harus memiliki kedewasaan rohani. Bukan hanya kedewasaan rohani saja, tetapi kita harus dewasa di dalam pemikiran kita, di dalam setiap perkataan kita. Kita harus dewasa. Kenapa saya sering memakai tema tentang kedewasaan rohani? Kenapa saya suka berkata kita harus dewasa? Karena orang yang dewasa, dia bisa berpikir dengan baik. Tetapi kalau hidup kita, kalau pemikiran kita seperti anak-anak, ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang akan datang, kita akan mudah yang namanya menangis, kita akan mudah yang namanya menyerah. Tetapi kalau kita dewasa, kita memiliki kedewasaan pemikiran kita, memiliki rohani kita yang dewasa, saya percaya ketika kita mengambil sikap, ketika kita menghadapi masalah itu, kita mampu berpikir secara dewasa. Kita tidak gegabah mengambil keputusan. Kita akan lebih dewasa lagi dalam menyelesaikan sesuatu masalah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa dewasa? Bagaimana pemikiran kita bisa dewasa? Kita harus memiliki kedewasaan rohani. Bagaimana caranya dengan kedewasaan rohani? Kedewasaan rohani kita harus mendekat kepada Tuhan Yesus. Hati kita harus melekat kepada Tuhan. Ketika hati kita melekat, maka kedewasaan rohani itu akan muncul, akan timbul dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah, bukan pemikiran kita, tetapi kita akan cari Tuhan. Kita akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana
dengan masalah yang sedang aku hadapi ini? Bagaimana aku bisa mendapat jalan keluar? Hanya dengan satu cara kita lebih dewasa rohani kita lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga kita ketika dihadapkan masalah yang begitu banyak, masalah yang begitu rumit dalam kehidupan kita akan bisa berkata everything is okay, semuanya baik-baik saja. Aku bisa kok. Karena ada Tuhan dalam kehidupan kita, ada Tuhan di dalam hati kita. Bapak saudara, seperti Yosua. Ada satu tokoh Alkitab Yosua di mana dia harus masuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian karena Musa sudah menghadapi penghujung kematian. Dia tidak bisa meneruskan perjalanan ke tanah perjanjian, tetapi Yosua yang melanjutkan. Bagaimana Yosua bisa everything is okay? Dia baik-baik saja ketika membawa bangsa Israel ini masuk ke tanah perjanjian. Dia tidak mengalami yang namanya nervous, dia tidak mengalami yang namanya ketakutan membawa bangsa ini. Tetapi dia percaya diri, dia yakin. Karena dia memiliki hati yang dekat dengan Tuhan. Karena dia memiliki kerohanian yang tinggi, kedewasaan rohaninya. Dia tidak melihat Musa, tetapi dia melihat Tuhan yang dia sembah. Jadi ketika Musa meninggal, ketika Musa mati, dia is okay, dia baik-baik saja. Dia tidak akan takut menghadapi sesuatu hal yang terjadi dalam hidup Yosua. Coba kita baca di dalam Yosua pasal yang pertama ayat kedua sampai yang ketiga. Yosua pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ketiga. Firman Tuhan berkata seperti ini: Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan luar biasa. Setiap yang diinjak oleh Yosua itu ada jadi miliknya. Ketika kita memiliki kedewasaan rohani, ketika kita dekat dengan Tuhan, hati kita melekat kepadanya, maka janji Tuhan itu digenapi. Sama dengan kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Tetapi percayalah, milikilah kedewasaan rohani itu yang matang Bapak Ibu Saudara. Benar-benar engkau berserah kepada Tuhan, dan engkau benar-benar setiap masalah demi masalah, setiap langkah kaki hidup kita ini, kita berdoa, kita berserah, kita bertanya kepada Tuhan supaya kehidupan kita tidak salah langkah. Orang yang dewasa, dia tidak akan mudah sidik-sidik mutung Bapak Ibu Saudara. Sebentar-sebentar hendak gereja-gerejaan. Ketika dihadapi masalah benturan dengan orang lain, hendak ke gereja-gerejaan lagi, hendak Tuhan-Tuhanan lagi. Tetapi orang yang dewasa, dia akan mengalami ketika benturan demi benturan, dia akan berpikir berbeda. Dia akan melihat dari sudut pandang Tuhan. Oh, ternyata ini membentuk karakterku. Ternyata ketika benturan dengan satu, oh ini untuk membentuk kesabaran di dalam hidupku. Sungguh luar biasa ketika kita bisa mengontrol hati kita, ketika bisa menjadi hati kita dewasa di dalam rohani, maka janji Tuhan tadi akan dicurahkan. Maka ketika kita mengalami pergumulan, kita akan mendapat jawaban. Ketika kita mengalami yang namanya masalah, Tuhan akan buka setiap jalan masalah itu, sehingga kita bisa menjalani hari itu. Kita bisa mendapat sesuatu hal yang luar biasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terkadang kita juga mengalami yang namanya sedang sakit, mungkin kita tidak diperhatikan, misal tidak perhatikan gembala kita sudah WA tetapi tidak ada reaksi. Padahal Bapak Ibu Saudara, mungkin kesibukan dari gembala kita masing-masing, beliau tidak sempat. Nah, ketika tidak di WA, tidak merasa tidak diperhatikan, wis aku mau pindah gereja aja. Aku mau pindah gereja aja. Aku wis tidak mau di gereja ini. Sifat kekanak-kanakan ini Bapak Ibu kadang menutup
Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita memiliki kedewasaan rohani, oh iya ya, mungkin baru sibuk gembalaku. Kita akan mencari Tuhan dengan sendirinya. Kita akan bangun hidup kita. Kita mengalami masalah demi masalah. Kita bukan nyari pendetanya, tetapi kita akan mencari Tuhan, pemberi jawaban. Mencari Tuhan, pemberi solusi dalam kehidupan kita. Pertanyaan buat kita semuanya, seberapa banyak di antara kita yang sudah memiliki kedewasaan rohani kita ini, sudah membangun hati kita menjadi dewasa, membangun pemikiran kita menjadi dewasa, membangun perkataan kita ini menjadi dewasa, bisa mengendalikan lidah kita, bisa mengendalikan perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Bahkan perkataan yang keluar bukan perkataan yang jorok, tetapi perkataan-perkataan yang berkat daripada Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya mengajak kita semuanya, buat Bapak Ibu Saudara, juga buat saya pribadi, firman ini sungguh luar biasa. Belajar dari Yosua, sekalipun tidak ada Musa, dia baik-baik saja karena dia tahu pemberi berkat, pemberi kemenangan bukan Musa, tetapi Tuhan yang dia sembah Musa. Jadi sekalipun tidak ada Musa di sampingnya, dia tetap berjalan. Yosua tahu, aku pasti akan sampai ke tempat tujuan. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita sudah dewasa rohani, kita akan berkata, aku baik-baik saja. Sekalipun badai persoalan itu banyak di depanku, aku bisa, aku mampu berjalan menyelesaikan sampai titik tujuan di mana aku boleh meraih kemenangan. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan pagi hari memberi kita kekuatan, pagi hari memberi kita rema, sehingga kita kuat dibangun dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa sanggup dan mampu menghadapi kehidupan hari ini. Selamat pagi, Tuhan